Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa, teman-teman harus stay at home. Oke. Pertemuan kedua hari ini kita akan membahas tentang bab pembatal dan terharaman bagi orang yang tidak mempunyai wudu. Sebelumnya kita telah membahas tentang bab syarat sahnya wudu yang ada 10 dan juga tentang bab fardu-fardunya wudu yang ada 6. Nah, teman-teman harus mengulang-ulang pembelajaran materi sebelum-sebelumnya, oke? Biar tetap ingat. Sebelum kita ke materi, baiknya kita berdoa bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bab pertama hari ini yaitu perkara yang membatalkan wudu. Apa saja sih perkara yang membatalkan wudu itu? Simak video ini sampai selesai dan jangan skip ya, karena biar lebih mudah. Perkara yang membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang, seperti misalnya kentut dan lainnya kecuali air mani. Nah, baik yang keluarnya itu adalah suatu hal yang biasa maupun hal yang tidak biasa. Contoh misalkan hal yang biasa yaitu misalnya kentut atau buang angin atau kencing atau BAB. Nah, itu hal yang biasa kita keluarnya, itu bisa mengakibatkan batalnya wudu. Contoh hal yang tidak biasa, sesuatu yang keluarnya itu tidak biasa, contohnya yaitu misalnya ketika kita BAB, keluarnya itu bukan TA1, akan tetapi keluarnya itu misalnya koin atau kelereng, itu bisa mengakibatkan batal wudunya walaupun keluarnya itu bukan kotoran. Nah, kecuali air mani. Atau semisalnya karena penyakit, seseorang tersebut itu karena mempunyai penyakit, tiba-tiba BAB-nya itu ditutup, yang bisa penyakitnya itu mengakibatkan duburnya itu ditutup, dan ketika dia BAB itu keluarnya dari perut misalkan dengan alat bantu. Nah, itu bisa mengakibatkan batal wudunya. Karena apa? Karena dekat dengan lambung, itu bisa mengakibatkan. Berbeda halnya ketika dia BAB, keluarnya itu melalui jalur kaki misalkan. Nah, itu tidak membatalkan karena apa? Karena kaki itu jauh dengan lambung. Yang kedua yaitu hilangnya akal, seperti tidur, kecuali tidur dalam keadaan duduk yang menetapkan duduknya ke tanah. Contoh hilangnya akal yaitu gila dan ayan, walaupun gila dan ayannya itu hanya sebentar. Contoh misalkan si A udah wudu, tiba-tiba dia gila atau tiba-tiba dia ayan, walaupun hanya 1 detik misalkan, itu tetap bisa mengakibatkan batal wudunya. Nah, kecuali tidurnya seseorang yang dalam keadaan duduk yang menetapkan duduknya ke atas tanah, itu tidak membatalkan. Dengan catatan ketika dia duduk dan masih menetapkan pantatnya di atas tanah, itu masih bisa mendengar di sekitarnya. Artinya tidak boleh ketika dia tidur dan dalam keadaan duduk, dia
tidak mendengar sama sekali suara di sekitarnya. Bahkan misalnya dia sudah tidur pulas banget, udah mimpi kemana-mana, udah ngiler misalkan, nah itu batal wudunya. Kemudian yang ketiga, bersentuhannya kulit laki-laki dengan perempuan dewasa yang bukan muhrim tanpa penghalang. Nah, di sini yang sudah dewasa artinya sudah balik, dua-duanya, baik itu laki-lakinya dan perempuannya, tanpa penghalang. Kalau semisalkan, Bu, bagaimana kalau semisalkan bersentuhannya itu antara kulit dengan gigi semisalkan? Nah, itu tidak, karena bukan kulit dengan kulit. Atau pengecualian, yaitu tadi gigi, kemudian rambut, dan juga kuku. Ulang, pengecualian yaitu rambut, kulit, dan pengecualian rambut, gigi, dan kuku. Nah, itu tidak membatalkan. Dan juga bukan muhrim ya. Artinya nasabnya itu jauh. Yang keempat, menyentuh kemaluan atau bundaran bibir dengan telapak tangan atau jari telapak tangan. Ya, ini pas yang dimaksud di sini itu yang bisa membatalkan yaitu batinnya telapak tangan, yaitu yang putih di dalamnya, bukan di zahirnya, bukan di berwarnanya, pokoknya yang dalamnya itu yang bisa mengakibatkan. Kalau misalkan Bu, bagaimana kalau misalkan menyentuhnya itu bagian zahirnya, itu tidak. Bab yang kedua, hal-hal yang diharamkan atau tidak diperbolehkan bagi orang yang tidak mempunyai wudu atau batal wudunya. Apa saja sih yang tidak diperbolehkan bagi dia? Bagi seseorang yang tidak mempunyai wudu, itu haram melakukan yang pertama yaitu sholat. Kategori sholat di sini juga bukan hanya sholat sunnah dan wajib saja dan sholat jenazah saja, bukan hal itu, tetapi juga termasuknya khutbah, sujud tilawah, dan sujud syukur. Artinya ketika seseorang hendak melakukan sholat sunnah, wajib, jenazah, kemudian khutbah, sujud tilawah, dan juga sujud syukur, itu harus melakukan wudu terlebih dahulu. Yang kedua yaitu tawaf, baik tawafnya itu tawaf sunnah atau tawaf wajib. Yang ketiga yaitu menyentuh mushaf atau menyentuh Al-Quran. Ya, ada hal yang tidak diperbolehkan ketika seseorang tidak mempunyai wudu, itu tidak boleh menyentuh mushaf dengan tujuan belajar. Contoh misalkan kita menulis dan menyentuh tulisan Al-Quran, baik itu di lembaran Al-Qurannya maupun misalkan ada tulisan Al-Quran, ayat Al-Quran di papan tulis misalkan, itu juga tidak diperbolehkan karena tujuannya itu di rosa itu tidak diperbolehkan. Apa sih yang diperbolehkan? Yang diperbolehkan yaitu dengan tujuannya tabarukan atau meminta barokah. Ketika seseorang misalnya tidak mempunyai wudu, kemudian dia menyentuh tulisan Al-Qur'annya itu di masjid biasanya di masjid itu ada tulisan Al-Qur'an. Terus dia tidak mempunyai wudu, itu diperbolehkan
diperbolehkan karena tujuannya itu meminta barokah. Dimana masjid itu adalah tempatnya orang ibadah, jadi kita meminta keberkahan dengan menyentuh tulisan ayat Al-Quran di masjid itu tidak apa-apa. Jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah tujuannya belajar atau dirosah, yang diperbolehkan yaitu meminta keberkahan. Yang keempat yaitu membawa mushaf atau membawa Al-Quran. Nah, kecuali bawanya itu tidak bersamaan dengan barang yang lain, nah itu boleh. Kalau misalkan hanya membawa Al-Qurannya saja, kita tidak mempunyai wudhu terus hanya membawa Al-Qurannya saja, itu tidak diperbolehkan. Kalau misalkan tidak mempunyai wudhu kemudian dia membawa Al-Qurannya itu dengan misalnya dengan buku atau hal yang lain, itu tidak apa-apa. Motivasi hari ini untuk kita semua, tujuan hidup kita memang bukan hanya tentang belajar dan belajar, tetapi jikalau itu saja tidak bisa kita peroleh, lalu apa yang akan kita capai? Karena semuanya itu dicapai dengan proses belajar. Tetap semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bab wudhu kita sudah selesai, yaitu ada 4 pasal. Ada syarat sahnya wudhu, fardu-fardunya wudhu, kemudian ada perkara yang membatalkan wudhu, dan juga hal yang tidak diperbolehkan ketika seseorang tidak mempunyai wudhu. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di komentar video, dan atau bisa juga di grup kelas fikih. Ibu harap sih ada yang tanya biar lebih paham, kita belajar bareng-bareng saja. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.